bisi hayang ngasaan kerupuk berod, bisi hayang ngasaan ranginan. Cek Ratu Arum bari ngasongkeun serok anu dieusi ranginang panas ka Kunti Caci. Atur nuhun Kanjeng Ratu. Ini saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya jalan keluar, jalan rezeki selain dari terapi. Iya. Pulang ziarah tiba-tiba saya iseng ngadongeng. Well, mantap. Oke teman-teman nih, alhamdulillah ya kita udah ada di Villa Cihurang, di Villa Kang Ian. Ini villanya luar biasa ya, masih estetik banget ini. Saya sempat tidur di sini semalam bareng Kang Ian dan Kang Ilham. Nah ini biasanya Kang Ian podcast di sini sambil ngedongeng live. Nah ada. Assalamualaikum Kang Ian. Alhamdulillah tiasa pendaknya. Aduh bahagia, masya Allah teman-teman. Parijeng sempet malam teh nyasar nyasar pada itu kadia nya. Alhamdulillah ini tiasa pendak sareng Kang Ian. Aduh. Alhamdulillah. Ieu teh namina villa naon Kang Ian? Cihurang, Villa Cihurang. Villa Cihurang. Mohon hari sauna ayahnya. Di sauna mah di itu di Cilangari. Oh di Cilangari. Benten desa tapi tetap di Mohon abi teh enakeun pisan gitu nya raoseun ninggal sauna teh meuni hoyong ka dinya gitu nya bari ngaliwet. Tah alhamdulillah urang ngaliwet sareng Kang Ian nya di saung sambil lamun aya tenda teh mah camping-campingnya Kang Ian nya. Ya. Tapi mana teh YouTuber ge di Cianjur camping. Seueur nya. Kadua tilu dintenan. Nah, buat teman-teman yang belum hafal Kang Ian, ini Kang Ian adalah kreator juga, pendongeng juga. Aduh, halimpu pisan ya. Kalau ngedenger suaranya Kang Ian ini, aduh, bikin nyenyak tidur sambil apa namanya? Mendongeng-dongeng kisah-kisah zaman dulu, kisah-kisah percintaan, dongeng Sunda. Jadi teman-teman bantu subscribe juga YouTube-nya, medsos, Instagram ataupun TikTok ya, kisah Tanah Sundanya Kang ya. Kisah Tanah Sunda. Alhamdulillah ya, baraya Sundanya. Mangga bantu follow, bantu subscribe ya di medsos Kang Ian. Mugi-mugi sukses selalu Kang Ian ya. Amin. Di medsosnya mugi-mugi kontennya bermanfaat untuk orang banyak ya. Mudah-mudahan terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Kang Ian, kita perkenalan aja, bade balanja ya nanya. Siap. Bade ngaliwat heula. Ya. Assalamualaikum Kang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
awal merintis karirnya Kang Ian ini dari awal, dari mulai mungkin ya dari kerja sampai gimana ceritanya kok bisa jadi pendongeng gitu sampai sekarang. Kumaha Kang? Eh, Dongeng mah spontanitas tiba-tiba. Jadi dari dulu memang saya mah bisa dikatakan pengembara gitu, senang senang jalan-jalan, ya tapi jalan bukan jalan-jalan piknik, Iya. berkelana lah gitu sendiri. Terus ngobrol sama orang-orang tua jadul yang mungkin bisa dikatakan saksi sejarah zaman dulu. Jadi saya senang kalau waktu SMA juga ya, atau keluar SMA waktu bujangan, Iya. kalau ngobrol sama orang-orang tua, beliau pada bercerita tentang kehidupan masa lalu, itu senang gitu. Itu satu, saya senang dongeng langsung, dari saksi sejarah. Untuk proses sampai ke terapi juga mungkin karena saya sering berhubungan secara sosial dengan orang-orang, kayaknya ketika terjun jadi terapis udah terbiasa gitu. Salah satu metode pengobatannya adalah silpaterapi. Silpaterapi itu dengan ngobrol, ngadongeng. Tapi dalam artian adalah meluruskan cara berpikir. Kalau dokter bilang jangan banyak pikiran, tapi dari sudut pandang ilmu silpaterapi itu, banyak orang bisa jadi sakit secara mental, spiritual, fisik juga karena keliru cara berpikir. Betul. Ini dengan bercerita kita memberikan contoh-contoh gitu ya, dari orang lain bisa membuka alam pikiran. Betul. Itu satu gitu. Nah, dalam waktu setahun terakhir, saya itu kan sibuk di rumah sakit. Iya. Sebagai terapis itu kan biasanya banyak tamu ke rumah gitu ya, ada aja lah gitu ya yang diterapi. Karena saya sibuk antar orang tua ke rumah sakit, Iya. dari pagi sampai sore, akhirnya saya saya itu nggak kepegang lagi gitu, Rehat lah dulu ya. merehat lah. Nah, sementara kan jalan satu-satunya untuk cari uang itu di situ, di Iya. terapi. Nah, cuman ada satu keyakinan bahwa ketika kita ngerawat orang tua, pasti Allah kasih jalan rizki. Amin. Jadi terus berhusnudon. Akhirnya saya berziarah lah ke makam-makam sekalian, membuka edukasi sejarah tentang tokoh-tokoh yang saya ziarahin, bukan apa ya, dari sudut pandang klinik, mistik atau khurafat, tapi Iya. dari sejarah juga, Sejarah gitu, juga. sejarah. Nah, sekalian saya berdoa juga bahwa mereka yang sekarang namanya harum, sama pernah hidup seperti kita dan pernah ngalamin susah, ya bingung gitu. Akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya jalan keluar, jalan rezeki selain dari terapi. Iya. Nah, pulang ziarah, tiba-tiba saya iseng ngadongeng. Ngadongengnya itu cuma lingkungan sendiri, teman-teman, bukan buat konten. Iya. Saya lagi bingung kan, yang namanya saya tiap hari di rumah sakit, kan otomatis stres ya, Stres. pikiran teh. Depresi. Kan saya mau hibur sendiri ya, Kang, gitu aja. Saya ada teman Kang Iman gitu, suka berempat ngobrol. Nggak ditonton karena akunnya juga di privat, jadi nggak banyak penonton di TikTok. Saya mau iseng hiburan, ngedongeng, ya, niru-niru gitu. Iya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya saya coba di akun sendiri. Iya. Kang mau dongeng 10 episode. Nanti nontonnya iya gitu. Nggak ada pikiran ditonton orang lain gitu. Oh, sehari kok jadi 100, 200, 300 sampai pernah ya 2000 juga pernah. Nah, jadi banyak yang nonton. Jadi rame ya. Nah, akhirnya disitulah awal saya jadi pendongeng, dari ngerawat orang tua. Karena saya udah stres, saya ingin menghibur diri sendiri, dan saya juga ingin mengenang masa lalu. Saya niru-niru gitu, niru-niru gaya pendongeng gitu. Tapi nggak meniru satu sosok, semuanya aja. Iya. Dan dengan cara saya sendiri, karena dari setiap saya nerapi orang lain, metodenya kan ngedongeng, Ngedongeng. bercerita. Itu awalnya, Mas.
eh, biasa itu kadang suka ada yang komennya wakepoh wakepoh. Nah itu wakepoh itu Kang Ian atau memang ada lagi pendongeng lain? Kan itu pendongeng legendaris Wakepoh itu. Oh, wakepoh yang sering di radio itu ya, Bisa dikatakan raja dongeng raja Wakepoh. dongeng. Yang salah satu sosok imajiner yang diciptakan oleh beliau itu yang dihidupkan, Oh yang menciptakan tentunya pengarang. iya. Tapi ketika pengarang tanpa pendongeng misalnya, itu tetap aja sosok imajinernya nggak akan muncul di tengah masyarakat. Nah, saat itu sosok Sirawing yang dikarang oleh Kang Yat R dihidupkan oleh Wakepoh Wakepoh. sehingga melekat, Iya. dan sampai sekarang susah mencari gantinya. Ah, ada kemiripan mungkin gitu dari suara Iya, betul. sama Wakepoh, padahal mah bukan, kan beda. Ya kebetulan sebelum ngedongeng jauh hari saya tuh tiba iseng, kok saya pengen ziarah ke makam Wakepoh gitu, Iya. karena dekat di Bandung, Daerah Bandung ya, makam. Cikutra. Itu berkah juga ya, Masya Allah, mendoakan orang, ilmunya langsung otomatis Langsung menyerap ke instan. kita, instan. Mendoakan, saya datang ke orang yang saya muliakan, saya doakan, tiba-tiba kemampuan beliau sedikit itu mungkin bisa dikatakan 10% nular ke saya, Bulat. berkah dari ngedoa. Langsung merinding. Masa Langsung merinding saya tuh dengar ceritanya. ngeri tuh. Masa. Saya juga sampai kaget, bener kita untuk mendoakan itu kan sepele ya, Iya. ngasih bacaan Al-Fatihah aja mudah, tapi rasa malasnya nah, gitu kawan-kawan ya. Jadi Keberkahan dari dia. oh iya, saya kurang tahu infonya. Saya kira tuh Wakepoh itu Kang Ian, tapi kok masih muda gitu kan. Iya. Sementara dulu waktu saya kecil Kang Ian ya, saya waktu kecil itu kadang di kampung kan suka radio denger kan, suka denger dongeng-dongeng begitu. Nah suaranya itu ya memang seperti Kang Ian ini mirip. Saya kira tuh Wakepoh itu Kang Ian, ternyata bukan ya. Tapi alhamdulillahnya gitu kan, ya sedikitnya mungkin dari almarhum Wakepoh Mang Jaya mungkin ya dulu ya, ada juga Mang Jaya ya, Dia masih hidup. masih hidup Mang Jaya. Jadi ya Kang Ian ini ya penerus lah ya intinya. Bisa juga gini, saya juga masih bingung sampai sekarang ya, karena kan berawal dari iseng. Iya. Saya 35 tahun nggak pernah mendengarkan dongeng, tiba-tiba saya mendongeng, bercanda gitu, tanpa berguru, tanpa pernah saya seumur hidup bersuara-suara wanita, kan saya laki-laki tulen kan. Coba Kang sedikit aja nih biar penonton tahu cerita apa sedikit sepenggalan aja, suara siapanya, si Rawing kah, terus suara cewek, coba ada nggak? Justru saya nggak pernah ngedongeng si Rawing gitu. Suara cewek mau gimana ya? Nanti aja lah dongeng ya. Nanti ini ya mungkin teman-teman nanti saya spill di vlog saya ini kan, saya sampai pembuatan video, nanti ada cuplikan waktu Kang Ian ngedongeng ya. Jadi aslinya mah teman-teman ya, saya tuh pemalu. Aku malu. Sampai Merah saya gitu di ontrog ya, sama apa ya, yang suka dongeng. Saya jadi aduh kacau. Selama ini Kang Ian itu pernah nggak apa di radio mana gitu? Boro-boro pernah. ngedongeng juga kan, itu iseng. Hmm. Suara-suara karakter spontanitas saja. Jadi saya baca, kalau saya ngedongeng, saya nggak tahu apa yang saya dongengin. Iya, iya. Jadi saya baca aja. Saya bayangin yang ngedongenginnya orang lain, bukan saya. Saya itu menikmati gitu. Betul. Seolah-olah saya sedang menikmati dongeng sendiri. Jadi gitu. Tapi nyambung gitu. Pas ada suara karakter, saya bingung, duh gimana ya, mikir kira-kira suaranya kayak gimana nih, kayak gue kadang suka ketukar. Jadi teman-teman, waktu saya ke Saung Mang Ian, ternyata ada perkampungan itu ya di tengah hutan gitu ya, di tengah pegunungan, di lembahnya. Di live kemarin kalian juga tahu ya, di video saya juga tahu. Itu ada sekitaran berapa kepala keluarga itu ya di situ ya. Dan sebenarnya saya itu nggak di sini tinggalnya, tapi di kampung di sana. Ini mempersinggahan. Iya. Banyak di Saung, dan Saung juga tadinya kan buat nyepi ya.
malah banyak yang pengen datang dari mana-mana itu Alhamdulillahnya. Saya tamu jadinya. bersaung gitu ya, bersaung. Alhamdulillah ya barayanya badai pamit sadayana akangna. Rehat sing lancar Jadi jadi. totopong saya tuh perjalanan sejarah. Saya Alhamdulillah. Paris. Nya. Sing rehat sadayana. Kang Ian salam ti Kuningan cenah. Salam baktos oge, atur nuhun. Ibam TV. Akang hati-hati di jalannya Kang ya. Atur nuhun tos silaturahmi. Insyaallah kapan-kapan pernah dinya. Enten akang. Sedih euy tinggal. Masya Allah. Pileleuyan, pileleuy. Deui. Wah. Ais, kecucupannya mesra ya. Jadi hoyong nurutan coba Abi. Wah, gitu guys. Jadi coba kalian. Aduh, Masya Allah. Gede saking sedih gitu. Itu temen. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur CMC. Alhamdulillah nih ya, dulur-dulur, saya udah sampai di sekitaran Gunung Halu. Tepatnya itu di daerah Bunijaya, Bandung Barat ya, Gunung Halu. Teman-teman, kita explore suasana Gunung Halu ini karena pemandangannya keren banget. Dan mungkin nanti yang kita akan cari-cari target. Kita akan cari-cari target misi-misi sosial, mudah-mudahan di daerah sini pun ada orang-orang yang layak kita bantu. Saya nanti ditemani oleh Kang Ilham dan mungkin nanti kita akan ke Saung Mang Ian ya yang ada di gunung sana, jauh banget. Suasana di sini luar biasa. Oh iya buat teman-teman, sehat selalu, semoga lancar rezeki hari ini ya. Mudah-mudahan selalu dilindungi aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Yuk, jangan lupa untuk dukung terus CMC dan cara subscribe, komen dan like ya, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, ikutin terus vlog CMC. Yuk, gaskeun. Halo, assalamualaikum. Oke nih teman-teman, kita mulai ngevlog ya untuk area pedesaan Gunung Halu ini, tepatnya di Bunijaya ya. Dan bisa kalian lihat sendiri pemandangan sekitar ini, sungai-sungai, masya Allah, keren ya sungainya ya, mantap banget, besar banget sungainya. Dan karena kebetulan ini habis hujan, jadi airnya sedikit keruh ya. Kalau nggak hujan ini biasanya nggak keruh. Dan itu villanya tuh, Villa Cihurang, tempat saya tinggal bersama Kang Ilham dan Mang Ian ya. Dan kita explore yuk, kita explore wilayah pedesaan sini. Banyak banget di sini pesawahan, sungai-sungai, dan orang-orang yang lagi bertani ya. Oke guys, kita menelusuri pesawahan sekitaran daerah Gunung Halu nih ya. Masya Allah, keren banget ini. Nah itu ada bapak-bapak yang lagi pada nyawa. Aduh, indah banget ya suasana perkampungan pedesaan ini. Padinya tuh masih baru ditandur mungkin ya namanya. Ini ada si bapak. Halo, assalamualaikum. Abah nuju naon Abah? Alhamdulillah tuhnya nuju nutuhan tanggal cau. Siapa nah damang Abah? Alhamdulillah sayanya. Nah ini kegiatan-kegiatan warga sini ya. Biasa abahnya ada, yang lagi nyawa-nyawa juga ada tuh si Mamang tuh. Masya Allah, banyak kegiatan petani-petani ya.
Mana Jang? Welcome. Kumaha barudak? Well. Alhamdulillah. Well, mantap. Oke teman-teman, ini ada sungai lagi di atas ya. Ternyata sebelah sana itu, di sana tadi ada sungai, dan kesini pun ada sungai lagi. Tuh, sungainya lebih kecil ini ya, tapi lumayan buat mandi-mandi nih. Enak banget di sini ngojay.